Halo, selamat datang di channel YouTube Uda Faisal. Dalam video ini, saya akan menyampaikan informasi tentang klaim JHT online yang bisa dilakukan melalui kanal lapak asik BPJS Ketenagakerjaan. Nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana cara pengajuannya, serta saya sampaikan juga contoh-contoh berkas pengajuan yang benar dan yang salah agar klaim kita tidak ditolak. Simak video ini sampai habis ya. Untuk melakukan pengajuan klaim online ini, yang diperlukan pertama sekali adalah jaringan internet. Usahakan jaringan internetnya lancar dan bagus. Nanti boleh dilakukan di komputer ataupun handphone yang kita miliki. Selain itu, kita juga harus memiliki nomor WhatsApp yang aktif dan email yang aktif. Baik, di dalam video ini akan saya contohkan pengentrian pengajuan melalui komputer. Pertama-tama, langsung saja kita buka alamat websitenya, yaitunya lapasik.bpjs.ketenagakerjaan.go.id. Enter, nanti akan langsung dibawa ke halaman websitenya. Pada bagian pertama, kita akan diperlihatkan tentang syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik. Di sini juga disampaikan bahwasannya layanan ini merupakan media pengajuan klaim jaminan hari tua untuk kategori klaim sebagai berikut. Yang pertama, mencapai usia pensiun usia 56 tahun. Yang kedua, mengundurkan diri. Yang ketiga, mengalami pemutusan hubungan kerja. Sebelum melanjutkan prosesnya, mohon disiapkan beberapa dokumen sebagai berikut. Yang pertama, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, KTP. 3, kartu keluarga. 4, surat keterangan berhenti kerja atau surat keterangan habis kontrak. 5, buku rekening pada halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. 6, foto diri terbaru tampak depan. 7, formulir pengajuan JHT. 8, NPWP untuk klaim manfaat JHT dengan akumulasi saldo di atas 50 juta. Untuk formulir pengajuan JHT dapat kita ambil melalui website juga di bagian bawah. Tinggal kita klik download. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Dokumen ini di-print terlebih dahulu, kemudian diisi seluruhnya, ditulis tangan, jangan lupa ditandatangani, kemudian di-scan kembali. Semua dokumen tersebut, mohon yang dilampirkan adalah hasil foto atau scan berkas asli. Bila yang dilampirkan adalah berkas fotokopi, biasanya pengajuan akan ditolak. Kemudian, harus diperhatikan bahwa dalam memfoto atau scan dokumen harus secara sempurna dengan hasil yang jelas dibaca, tidak boleh sebagian atau terpotong. Perlu kita ketahui bahwasanya petugas BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan verifikasi berkas pengajuan hanya berpedoman kepada dokumen-dokumen yang diupload oleh peserta. Bila dokumen tersebut sesuai, maka pengajuan akan diproses. Namun sebaliknya, bila tidak sesuai, maka pengajuan otomatis akan ditolak. Jika semua sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah klik tombol setuju dan klik tombol berikutnya. Untuk proses selanjutnya, pada bagian ini kita isikan data pekerja. Pertama, isikan nomor induk kependudukan, kemudian nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian nama sesuai KTP,
tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Bila sudah, lanjutkan dengan mengklik tombol berikutnya. Pada bagian ini, lengkapi pengisian data pekerja tambahan, mulai dari alamat domisili sesuai KTP, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode posnya, kemudian nomor handphone yang aktif dan aktif WhatsApp-nya. Kemudian kirim untuk verifikasi, nanti akan dikirimkan SMS ke nomor HP tersebut, isikan lagi dan tekan tombol verifikasi, hasilnya akan menjadi seperti ini, terverifikasi. Kemudian isi alamat email pribadi, kemudian nama bank, kemudian nomor rekening, kemudian NPWP. Kemudian pilih apakah Anda menjalankan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri. Jika ada, pilih ya, jika tidak, pilih tidak. Setelah itu, proses bisa dilanjutkan dengan mengklik tombol berikutnya. Kemudian di bagian ini, kita memilih penyebab klaim. Ada 3 pilihan. Pertama, karena mengalami pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, mengundurkan diri. Yang ketiga, mencapai usia pensiun. Kita pilih misalnya mengalami pemutusan hubungan kerja. Kemudian, di bawahnya tersedia tempat untuk mengupload data-data yang sudah kita siapkan tadi. Lakukan upload satu persatu. Setelah semua berkas terupload, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, silakan klik tombol berikutnya. Terakhir, akan muncul konfirmasi data pengajuan. Di sini akan tampil data-data yang kita input sebelumnya. Dapat kita periksa apakah benar atau ada yang salah. Bila kita sudah yakin, langkah selanjutnya dapat mengklik tombol simpan. Kemudian akan muncul notifikasi konfirmasi persetujuan, tinggal klik setuju. Jika pengajuan Anda berhasil, Anda akan langsung mendapatkan email notifikasi tentang jadwal konfirmasi klaim secara online. Contoh di sini saya tampilkan ada jadwal konfirmasi klaimnya tanggal 2 Oktober 2020 serta jamnya. Mohon untuk standby menunggu pada jadwal yang sudah ditentukan. Demikianlah langkah-langkah yang dilakukan dalam pengajuan klaim JHT online melalui kanal Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan. Agar pengajuan kita berhasil, mohon cermati setiap petunjuk yang saya sampaikan tadi. Sebagai informasi, video ini saya buat di bulan September 2020. Bisa jadi ke depannya proses pada pengajuan Lapak Asik berubah, tergantung pengembangan-pengembangan yang dilakukan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, secara garis besarnya, mungkin tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi akan masih tetap sama. Jika seluruh dokumen yang Anda ajukan layak untuk diproses, petugas BPJS Ketenagakerjaan akan menghubungi Anda melalui WhatsApp video call pada jadwal yang sudah ditentukan. Mereka akan melakukan wawancara sekaligus cross-check ulang berkas yang Anda lampirkan. Mohon disiapkan seluruh berkas asli. Bila seluruh proses sudah dilaksanakan, Anda tinggal menunggu saldo Anda akan ditransfer ke rekening yang Anda lampirkan. Untuk prosesnya biasanya memakan waktu 5 hari kerja. Semoga pengajuannya berhasil. Perlu saya informasikan juga bahwa seluruh pengurusan dan pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan ini tidak dipungut biaya apapun juga, alias gratis. Selanjutnya, akan saya tampilkan contoh-contoh berkas yang dilampirkan dalam pengajuan klaim JHT online melalui kanal Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan yang benar dan juga yang salah. Mohon dicermati ya. Yang pertama, kartu peserta. Ini saya kumpulkan dari beberapa kartu yang benar ya.
Yang pertama ini ada kartu BPJS Ketenagakerjaan, ini boleh difoto atau di-scan. Ini biasanya dapat dari perusahaan. Kemudian ini juga ada kartu peserta digital, ini bisa kita ambil sendiri di aplikasi BPJS TKU. Kemudian ini ada kartu panjang, ini biasanya dikasih oleh perusahaan juga. Ini boleh difoto dan di-scan. Nah, ini ada kartu masih tertulis namanya Jam Sostek, Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Ini kartu Jam Sostek sebelum berubah menjadi BPJS Tenaga Kerja. Ini bisa digunakan semuanya dan ini benar. Nah, untuk kartu yang salah yang biasa dilakukan, ini ada yang kartu jaminan pensiun yang dilampirkan. Nah, ini salah. Kemudian ada juga yang melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Ini sudah jelas salah dan pasti akan ditolak oleh petugas. Nah, kemudian untuk KTP. Ini KTP asli yang di-scan atau di-foto. Ini contohnya sempurna ya, sahabat semuanya. KTP-nya sempurna, lengkap, atau bila KTP tidak ada karena kehabisan belangko, ini dapat dilampirkan surat perekaman eKTP. Namun harus hati-hati karena surat keterangan perekaman eKTP ini ada masa berlakunya selama 6 bulan. Artinya, apabila pada saat pengajuan masih berlaku, ini bisa digunakan. Tapi apabila sudah habis masa berlakunya, harap perbarui untuk pengajuan. Oke, ini ada contoh KTP yang salah. Nah, ini KTP yang salah, ini hasil fotonya juga setengah-setengah, terpotong dan tidak jelas. Kemudian ini yang difoto atau scan-nya juga berkas fotokopi. Nah, sama dengan surat keterangan perekaman dan mungkin masa berlakunya juga sudah habis. Kartu keluarga yang dilampirkan juga harus sempurna, menyeluruh semuanya. Kemudian dari kartu keluarga yang asli. Ini ada beberapa model. Kalau yang terbaru saya lihat ini sudah tidak ada tanda tangan lagi. Ini ada barcode saja. Dan kemudian KK ini juga harus ditandatangani oleh kepala keluarganya. Nah, untuk contoh KK yang salah, ini ada KK fotokopian yang dilampirkan ya, yang difoto dan di-scan. Ini KK fotokopi dan di sebelahnya ini hasilnya itu terpotong. Ini tidak nampak nomor kartu keluarganya, kemudian tanda tangan juga terpotong. Nah, untuk yang seperti ini petugas biasanya akan langsung menolak pengajuan berkas. Nah, selanjutnya untuk surat pengalaman kerja atau faklaring. Nah, sebenarnya banyak juga contoh. Namun intinya ini harus terdapat di dalamnya yang pertama data pekerja, kemudian masa bekerja dari kapan dan sampai kapan. Ini harus tertera masa kerja dari mulainya kapan dan berakhirnya kapan. Nah, ini boleh berbentuk sertifikat, boleh berbentuk surat referensi kerja, atau pengalaman kerja, dan sebagainya bunyinya. Namun, harus tertera di dalamnya data kita, data peserta, kemudian masa kerja. Ada tanda tangan, stempel dari perusahaannya juga. Nah, untuk yang salah biasanya, ini ada yang melampirkan surat pengantar. Surat pengantar ini ada bunyinya kepada yang terhormat Dinas Tenaga Kerja. Nah, ini kepada yang terhormat Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Nah, ini tidak bisa menjadi surat pengalaman kerja. Kalau ini yang kita lampirkan, biasanya dokumen akan langsung ditolak oleh petugas. Nah, kemudian ini ada contoh yang menumpuk seperti ini. Mungkin dalam satu kartunya dia ada beberapa tempat kerja dan dilampirkan seperti ini. Nah, kalau melampirkan seperti ini salah ya, sahabat semua. Untuk yang banyak tempat kerja di satu kartu, itu harus dilampirkan semuanya. Namun dokumennya tidak dibuat seperti ini. Mungkin dilakukan saja scan, dibentuk dalam satu file beberapa surat pengalaman kerjanya. Oke, kita lanjut untuk rekening. Untuk rekening itu yang dilampirkan adalah bagian yang tertera nomor rekening kita, tertera datanya.
ada nomor rekening, nama, alamat, seperti ini contohnya. Saya ambil dari beberapa bank. Nah, di sini terdapat identitasnya dan pastikan rekening ini aktif. Kemudian, nah ini yang salah, ini yang dilampirkan adalah mutasinya, mutasi transaksi, kemudian ini sampul buku tabungan. Ini salah ya, jangan sampai seperti ini. Kemudian untuk formulir yang dilampirkan ini harus utuh, harus lengkap, menyeluruh, dan kemudian dilakukan pengisian. Untuk pengisian, ini yang wajib itu nama, nomor NIK, alamat, nomor HP, kemudian nomor kartu peserta juga, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, data tempat kita bekerja, kemudian alamat. Kemudian nama bank, nomor rekening, dan nama rekening ya. Kemudian jangan lupa dibuat tanggal pengajuan, kemudian tanda tangan dan nama yang bersangkutan. Ini boleh ditulis tangan atau ditulis secara digital. Namun jangan lupa untuk yang secara digital tetap ditandatangan secara lewat tinta pena basah, seperti itu sahabat semua. Nah, untuk formulir yang salah itu, yang pertama biasanya belum diisi, hanya di-download formulir, kemudian formulir kosong tadi di-upload kembali. Ini sudah jelas salah. Kemudian tidak diisi lengkap. Ini yang paling penting itu ada tanda tangannya, saudara. Ya, sahabat semua. Ini belum ditandatangani. Nah, kemudian foto kita ini boleh foto studio, foto selfie juga boleh. Kemudian foto selfie dengan menampakkan kartu dan KTP juga boleh. Yang jelas ini foto peserta ya, jangan foto orang lain. Yang terakhir itu NPWP juga ditampilkan untuk saldo yang di atas 50 juta. Ini bentuknya boleh seperti ini, boleh juga yang elektronik, yang belum menerima fisiknya, itu hasil dari kiriman email juga boleh dilampirkan. Demikian penyampaian beberapa informasi dari saya. Semoga dapat membantu sahabat semua dalam melakukan pengajuan klaim JHT online melalui Lapak Asik. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dapat disampaikan melalui kolom komentar. Nanti akan saya tanggapi bila ada waktu dan kesempatan. Jika menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like dan share kepada sahabat lainnya yang membutuhkan. Terima kasih banyak ya. Saya Uda Faisal, semoga sahabat sehat dan bahagia selalu. Salam lestari.